Ternyata dulu aku keterlaluan sekali. Dulu waktu aku mau sekolah ke luar negeri, ibu sama sekali tidak bereaksi. Aku kira ayah yang mengirimkan kartu bank itu. Benar. Kartu bank? Halo? Jack. Tolong segera bantu aku cek. Kartu bank ini dibuat atas nama siapa? Aku butuh informasi lengkapnya, dan kapan kartu ini dibuat. Oke, aku suruh orang cek sekarang juga. Kita sudah bersahabat puluhan tahun, masih saja sungkan begitu. Aku malah kasihan melihatmu. Kau harus pergi dari pintu ke pintu, mengemis ke sana kemari, bahkan sampai berlutut di depan orang. Yunting dan saudara-saudaranya. Pasti akan membala Budi Mukelak. Sebagai seorang ibu, mana mungkin mengharapkan balasan dari anak? Aku hanya berharap mereka hidup bahagia. Uang ini, aku bilang ke Yunting, kalau ayahnya yang kirim. Anak itu senang bukan main. Di antara ketiga anakku, dia yang paling merindukan ayahnya. Tunggu. Ada apa lagi? Ibu lihat di video-video itu. Mahasiswa di luar negeri bilang, mereka tidak terbiasa dengan makanan orang barat. Lihat wajah mereka sampai tirus begitu. Lihat ini. Ibu bawakan asinan kesukaanmu. Bawa untuk makan di jalan. Asinan lagi. Aku tidak makan asinan. Ingat baik-baik. Mulai sekarang, aku tidak akan makan apapun yang ibu buat. Baiklah, hari-hari di jalan. Jaga dirimu baik-baik. Halo, Jack? Ya? Sudah ketemu. Kartu bank itu atas nama ibu. Ada APA? Pemilik rekeningnya adalah ibu. Benar. Kapan dibuatnya? Bulan Juni, 5 tahun lalu. Sepertinya sebelum kamu berangkat ke luar negeri. Sudah, jangan mendesakku. Aku mengerti. Yunting, kamu baru pulang ke sini. Ayo kita foto keluarga. Jauhi aku. Apa ibu habis memulung lagi? Bau sekali. Bu, berdirinya agak jauhan sedikit. Baiklah. Oke, siap. Lihat ke kamera, ya. Oh, lihat sini. Tersenyum. Ibu. Aku salah, Bu. Ada apa, Yunting? Kakak. Apa kakak tahu? Dulu ibu menjual restoran kita. Itu semua demi aku. M'enviailler c'est colacu, dit l'Uarnégérie. Gara-gara aku, ibu jadi pemulung. Dia melakukan itu semua. Demi-accu. APA? Yunting, besok ibu akan hadir di acara perayaan kerja sama catering dengan grup Wijaya. Apapun yang terjadi, kamu harus luangkan waktu untuk minta maaf padanya. Baik. Semuanya, mohon tenang. Sekarang, mari kita sambut konsultan baru kanan kita, Ibu Wulan Hardiman, untuk memberikan sambutan. Baik. Saya sangat senang, kali ini bisa bekerja sama dengan grup Wijaya. Tujuan saya dan Pak Jaya sama, yaitu agar semua orang bisa merasakan masakan rumah. Semuanya tenang saja. Mulai sekarang, sayalah yang akan menjadi penjamin urusan perut kalian. Setuju.
Saya juga berharap, dengan kerja sama kali ini, dengan warung keluarga Hardiman, grup Wijaya kami, bisa membuka pasar yang lebih luas. Masa depan kita cerah. Masa depan kita cerah. Hahaha. Halo. Apa? Aku segera ke sana. Wulan. Aku dan Dimas harus pergi sebentar. Ada urusan yang harus diselesaikan. Kami akan segera kembali. Pergilah. Oh. Tidak kusangka. Pak Jaya dan Dimas. Ternyata direktur dan pimpinan Wijaya. Wulong. Jangankan kalian, mereka itu juga menyembunyikannya dariku. Grup Laksana dan grup Wijaya. Mana yang lebih hebat? Kamu membandingkan Laksana dengan Wijaya? Itu sama saja. Itu bagai semut melawan gajah. Sepertinya, mereka benar-benar menghargai kerjasama dengan ibu. Rasanya ibu, setelah meninggalkan kita, seperti terlahir kembali. Ibu sekarang benar-benar bersinar. Aïe Greco. Ibu. Kenapa kalian berdua kemari? Kuberitahu kalian, hari ini kalian tidak diterima di sini. Cepat pergi. Betul. Kalian tidak diterima di sini. Tuan-tuan muda Laksana. Kedatangan kalian kemari. Ada urusan apa lagi? Ibu. Camille Berdua datang ke sini. Hanya ingin meminta maaf dengan tulus. Ibu, banyak hal sebelumnya. Aku telah salah paham padamu. Dulu, kami yang salah. Bisakah kalian berhenti menganggap kami orang asing? Kami ini anak kandungmu, Bu. Apa kalian sudah lupa bagaimana dulu kalian memperlakukanku? Dan adik bungsu kalian? Ibu sudah siapkan makanan. Semua kesukaanmu. Lihat, ada terong balado kesukaanmu. Dan juga adik bungsu. Sudah pernah kubilang, Ibu. cepat atau lambat ibu akan menanggung akibat dari pemikiran kampunganmu itu pasti. Dulu ibu hanya ingin bersenang-senang, lalu menjual restoran. Kau sudah menyakiti hati adik bungsu, rasakan sendiri akibatnya. Kakak. Bisakah kakak mengatur agar kita semua bisa makan bersama? Yunting dan si bungsu. Sedikit salah paham padaku. Bisa tidak jangan menggangguku dengan urusan remeh seperti ini? Aku sangat sibuk. Ibu. Camille. Astaga, Wulan. Direktur Wijaya dan yang lain kemana? Cepat panggil mereka untuk mengusir orang-orang ini. Pimpinan Wijaya tidak akan kembali. Wulan. Kerjasama cateringmu dengan grup Wijaya sepertinya tidak bisa dilanjutkan. Semuanya, saya wartawan dari Jiangzhou Daily. Ada Zumbayang melaporkan kepadakan bahwa restoran yang akan bekerja sama dengan Jiangxi, yaitu restoran Suji ini, kebersihan dapurnya sangat tidak memenuhi standar. Semuanya, silakan lihat. Besar sekali ulatnya. Jijik banget. Ayo, lihat semua. Sudah lama aku makan di sini. Ternyata ada ulatnya. Iya, kok bisa begini? Sumber yang tahu? Permisi, siapa sumbernya? Kalau memang menemukan ulat, kenapa tidak saat itu juga minta penjelasan di restoran? Maladai foto dan disebarkan di sini. Betul. Siapa tahu itu cuma rekayasa? Ada juga yang bilang, melihat busu. Mina bukan sesuatu KE dalam masakan. Wajar kalau curiga. Jangan-jangan yang ditaburkan itu Bahan kimia tambahan. Kalau tidak, kenapa begitu banyak orang datang ke restoran Suji setiap hari? Kalian semua, apa tidak merasa aneh? Itu karena sudah kecanduan.
Saya Su Wanhong. Tidak mengerti apa itu bahan kimia. Atau bahan kimia lainnya. Kalau Anda ragu dengan restoran saya. Sekarang juga saya bisa ajak Anda. Siaran langsung di dapur saya. Dilihat-lihat, Bu Su. Kayaknya nggak bohong. Ya, Susah dibilang. Ya, ini soal makanan yang masuk ke perut. Lebih baik hati-hati. Jia, menurutmu cara kita ini benar-benar berhasil? Bagaimana kalau Su Wanhong itu berhasil membuktikan dia tidak bersalah? Ayah tidak mengerti. Di zaman sekarang ini, kebenaran itu tidak begitu penting. Walaupun hanya beberapa orang yang ragu, opini publik sudah cukup membuat Jiangxi melepaskan restoran Kessel, seperti restoran Suji. Bagus. Bersulang. Su Wanhong, dasar perempuan udik, beraninya kamu membuat restoranku di acara pembukaan, menanggung malu sebesar ini. Tunggu saja pembalasanku. Tenang saja. Kami dari pihak media. Yakin Ketua Jiang. Sudah mengambil keputusan. Lihat saja dia. Apakah dia masih mau melanjutkan kerjasama dengan kalian? Saya Jiang Tianwei. Selamat siang, Direktur Jiang. Saya wartawan dari Jiangzhou Daily. Ada pelanggan yang melaporkan bahwa di restoran Suji ditemukan makanan yang tidak layak. Permisi, apakah Anda masih akan melanjutkan kerjasama dengan mereka? Tentu saja. Kenapa tidak? Bu Su adalah rekan kerja yang sudah susah payah saya ajak bekerja sama. Ketua Jiang, Anda sudah tahu restoran Suji bermasalah, tapi masih bersikeras bekerja sama dengan mereka. Tindakan Anda ini. Betul, Ketua Jiang. Semuanya, tolong lihat ke layar. Semuanya. Coba perhatikan. Orang ini. Kalian kenal? Kenapa restoran Suji punya CCTV? Kamu tidak bilang padaku. Mana aku tahu. Jangan pergi. Videonya belum selesai. Masih dipotong juga? Sudah busuk begitu? Beracun. Buang saja. Kak Jia bilang tidak apa-apa. Toh mereka tidak akan tahu rasanya. Bang, rasanya agak hambar. Tambahin lagi penyedap instannya. Sayap. Pasti Parzanya. Dua koki ini sepertinya dari Jialu Lia Oli. Benar. Itu dapur Jialu Lia Oli. Tenang saja. Restoran seperti inilah yang bagi kami, Jiangshi, tidak akan pernah kami ajak kerjasama. Su Wanhong, dari mana kamu dapat video itu? Sepandai-pandainya menyimpan bangkai. Baunya pasti tercium juga. Ternyata yang bermasalah. ITU Pahak Lane. Restoran yang dibuka keluarga ini. Kokinya masak sambil ngupil. Garuk-garuk pantat lagi. Mencucikin. Kita kasih makan buah busuk. Masih berani pasang harga mahal. Restoran mahal seperti ini, kupikir bahan-bahannya berkualitas. Malu-maluin. Garuk Panta, Ngupil. Jijik sekali. Masakan seperti itu mana bisa dimakan orang? Begini kok buka restoran? Pulang saja sana. Mereka itu putra keluarga Lu, sekaligus pemilik restorannya. Lihat apa kalian? Cepat pergi.
Sialan. Sial banget. Tidak kusangka Suan Hong punya rencana cadangan. Sial sekali. Koki-koki itu, kamu cari di mana sih? Kok bisa mereka begitu? Mana aku tahu koki-koki itu, kelakuannya seperti itu. Orang-orang itu semua kakak keduamu, dan kakak ketigamu yang cari. Koki-koki itu, kamu cari di mana? Kenapa mereka bisa begitu? Sekarang tokoku jadi tidak bisa buka lagi. Sudah, kakak keduamu juga tidak tahu mereka berkelakuan seperti itu. Adik ketiga, sudah jangan banyak bicara. Restoran itu hasil kerja keras Jia-Jia. C'est 40 heures ça tuteur. Dia juga pasti sedih. Kita cari kesempatan lagi untuk minta maaf pada ibu. Sekarang bagaimana? Seharusnya kita tidak usah ke sana hari ini. Kerjasama dengan Jiangxi gagal didapat. Malah restoran sendiri yang hancur. Sekelompok orang bodoh. Sekarang restorannya tutup. Satu-satunya tempatku cari duit, sudah tidak ada lagi. Bagaimana ini? Nona Lu, kalau utang judimu tidak segera dilunasi, kami akan menyebarkan foto-fotomu itu ke internet. Jian Gian. Aku pasti bisa melunasinya. Beri aku waktu sebulan, tidak. Setengah bulan, aku pasti bisa melunasinya. Kakak kedua, kamu kan sayang sekali padaku. Kalau aku ambil sedikit uang dari Lushi, tidak masalah kan? Pak Jong. Xiao Hai. Aku hanya mampir ke kantin kalian saja. Lagi pula di perayaan hari itu. Dengga ya. Kamu sekarang itu bos Sulo. Kamu nggak boleh ciut. Kamu sekarang adalah instruktur di kantin kami. Kamu setidaknya harus bertemu dengan para karyawan, kan? Betul, Ibu Baptis. Apa yang Ibu dikukin? Semuanya, couple sebentar. Busu sudah datang. Baik, cepat, cepat. Bu, maafkan kami. Nyonya Su, maafkan kami. Sudah, cepat bangun. Kalian ini kenapa? Nyonya Su, maafkan saya. Saya tidak seharusnya meragukan Anda waktu itu. Betul, Nyonya Su, masakan Anda benar-benar enak sekali. Waktu wartawan itu bilang soal bumbu rahasia, saya jadi ikut berpikir yang tidak-tidak. Maafkan kami. Sudah, lepaskan saja. Tidak apa-apa kok. Mulai sekarang, Tante pastikan setiap makanan kalian selalu enak dan bergizi. Kalian tenang saja. Keahlian Tante ini murni tanpa bumbu rahasia. Baik. Kita bisa makan enak lagi. Betul, asyik. Permisi, apakah Suan Hong ada di kantin Jiangxi? Kami ingin menemuinya. Nyonya Su belum ke kantin. Sepertinya beliau masih di atas. Direktur Jiang bilang, semua karyawan grup Jiangxi harus bertemu dan mengenalnya. Baik, kami akan menemuinya sekarang. Kalian siapa? Kami anak-anaknya. Anak. Saya sudah beberapa kali makan di restoran Su, tapi tidak pernah lihat Nyonya Su punya anak. Memangnya kalian tidak pernah bantu di restoran? Saya Lu Zichuan dari grup Lushi. Kami tidak perlu berbohong soal ini. Keluarga Lu? Waktu di acara perayaan itu, yang memfitnah Nyonya Su, bukankah itu kalian, orang-orang keluarga Lu? Kalian sudah membuat semua orang jadi canggung. Di grup Jiangxi kami, bukan sembarang orang yang boleh masuk. Direktur Jiang dan Tuan Muda Jiang sudah berpesan, orang dari keluarga Lu, tidak ada satupun yang boleh masuk. Kamu. Kak. Sudah. Kita tunggu ibu di sini saja. Untuk apa kalian kemari? Lao Zhang. Xiao Yi, kalian tunggu di luar saja. Ibu angkat. Tidak apa-apa. Tenang saja. Jia-Jia meminta kami datang untuk meminta maaf padamu. Dia masih kecil.
Tidak tahu apa-apa. Waktu acara pembukaan itu, dia merasa kamu mencuri perhatiannya. Makanya dia marah dan mengacaukan acara perayaan kalian. Gadis Castle? Enak ya jadi anak muda. Gadis berumur 20-an, yang hatinya sudah busuk. Masih saja ada yang membelanya. Sedangkan aku, wanita tua ini, sudah hidup setengah abad. Yang kudapat hanyalah kebencian dari keluarga tak tahu diuntung. Aku tidak akan memaafkannya. Bukan kumajia yang tidak kemaafkan. Aku juga tidak akan memaafkan kalian. Kalian bisa apa? Bu, Jia benar-benar sudah menyesal. Dia akan segera pergi ke luar negeri. Ayah juga. Dia berencana pindah dari rumah keluarga Lu. Jadi, kedatangan kami kali ini ingin memohon ibu pulang untuk makan malam keluarga. Biar kita semua bisa berpisah baik-baik. Kalau begitu, bersujudlah di hadapanku sekarang. Baru aku akan setuju makan malam keluarga bersama kalian. Ibu. Apa ibu harus menggunakan cara ini? Un tuk manggina kami? Menana? Lu Yanting. Dulu, demi membiayaimu sekolah di luar negeri, aku bersujud dari rumah ke rumah. Sekarang aku hanya memintamu bersujud padaku. Kenapa begitu berat? Oh. Aku mengerti. Tuan Muda Kejua Lu Kan Siarang Terpelajar. Sangat angkuh. Sangat menjaga gengsi. Mana mungkin lututnya mau bersujud pada ibu kandungnya yang tak berpendidikan ini. Ibu. Kak, apa aku salah tadi? Seharusnya aku langsung bersujud pada ibu. Kita bertiga. Semua harus bersujud. Kak, bagaimana? Apa ibu sudah memaafkan kita? Apa dia mau makan malam bersama kita? Yang akan memaafkan. Ibu menganggap kita seperti musuh. Sebesar kebencian ibu pada kita sekarang, sebesar itulah cintanya pada kita dulu. Kita baru sadar setelah kehilangannya. Lalu bagaimana ini? Sudah, kita bicarakan nanti di rumah. Kak, kalian masih ingat anak angkatnya itu dan kakaknya itu? Maksudmu? Menurutku, kita bisa dekati mereka. Maksudmu, kita ajak pria itu dan anak angkatnya untuk bertemu? Apa itu berhasil? Sekarang kemanapun ibu pergi, mereka berdua selalu mengikutinya. Kalau mereka yang membujuk. Ibu pasti akan mendengarkan. Entah kenapa, aku tidak suka dengan mereka berdua. Bukan kesan yang baik. Kau tidak lihat waktu di rumah sakit? Pria itu, Bajita Melendunji Ibu. Aku curiga. Dia punya niat yang tidak baik. Kukap. Nanti, kalian semua bersikaplah yang rendah hati. Tunjukkan kesungguhan kita. Kak, amplopnya sudah siap? Miraka datang. Selamat siang, Tuan-Tuan Jiang. Silakan duduk. Kami adalah putra-putra Xu Wanhong. Sebelumnya, kita sudah pernah bertemu. Hanya saja, waktu itu ada sedikit kesalahpahaman. Sekarang, kami ingin berkenalan kembali dengan Anda berdua. Sepertinya tidak perlu. Saya dan Jingi sangat sibuk. Langsung saja ke intinya. Begini, saya tahu Anda berdua sangat dipercaya oleh ibu kami. Jadi, kami ingin meminta bantuan Anda berdua untuk membujuknya agar beliau mau pulang. Untuk makan malam keluarga. Kami sebagai anak. Sebelumnya, memang ada beberapa hal yang kami lakukan dengan salah. Karena itu, kami ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyelesaikan semuanya. Ini ada sedikit tanda terima kasih. Kalau boleh tahu, Onda Bekerja di mana? Tuanzhang? Grup Lu Shikami. Di Jiangsu. Cukup punya nama. Kami akan sangat senang jika orang berbakat seperti Anda mau bergabung. Grup Lusher? Tidak tertarik. Kau. Jian. Tuan-Tuan Jiang.
Mari kita bicara, terus terang saja. Shuanon adalah ibu kandung kami. Ikatan darah itu tidak akan bisa dipisahkan. Cepat atau lambat, dia akan kembali pada kami. Jadi, sikap kalian yang seperti ini tidak ada gunanya. Lebih baik Bantu Camille. kita bisa berteman baik. Kalian memang punya ikatan darah. Tapi saya dan Jingy tidak ada apa-apanya. Kalian memang saudara. Tapi aku dan Jingy tidak akan ada yang bisa menandingi. Tapi soal keluarga, kalau hanya melihat dari yang namanya ikatan darah, itu benar-benar omong kosong. Kalian bertiga, keluarga sedarah Wulan, sudah pindah ke kota, sudah jadi orang sukses. Tapi tak pernah sekalipun berpikir untuk mengajaknya tinggal bersama, tak pernah pulang untuk menengoknya. Telepon selalu ditutup seenaknya. Kalian merendahkannya karena tidak berpendidikan. Menuduhnya mencuri, bahkan tepat di hari ulang tahunnya. Demi orang yang 20 tahun, tak pernah bertemu, kalian tega mengusirnya. Hubungan keluarga macam apa yang kalian punya ini? Bagiku, hubunganku dengan karyawanku bahkan jauh lebih erat. Kami dan Ibu Wulan, kami tulus saling menjaga, selalu mengharapkan yang terbaik untuk satu sama lain. Itulah yang namanya keluarga. Tuan muda Lu sekalian, kami tidak akan pernah membiarkan Ibu Wulan kembali ke kehidupan lamanya, di mana kalian menindasnya. Kau! Ini bukan urusan kalian, keluarga Wijaya. Kamilah, keluarga Santoso, anak dan suami sah dari Wulan. Itu benar. Kalaupun mau memutuskan hubungan, bukan kalian yang berhak bicara untuknya. Baik, kalau begitu biar aku yang bicara. Jaya dan Yudi benar. Saat kalian, keluarga sedarahku, menyakiti dan meninggalkanku. Miracala, yang membantuku bangkit kembali. Miracala keluarga yang sebenarnya, orang terdekat. Tempatku pulang. Jaya, Yudi, ayo kita pergi. Aku sudah memasakkan sup untuk kalian di rumah. Bu, ibu katamu, kalian keluarga Santoso telah membuang Ibu Wulan seperti sampah. Tapi kami keluarga Wijaya menjaganya seperti permata. Aku dan pamanku tidak akan pernah lagi membiarkan Ibu Wulan disakiti sedikit pun. Bu, kami yang salah. Semua salah kami. Bu, makanlah sekali lagi bersama kami. Hanya demi makan malam bersama, yang penuh kepalsuan ini. Kalian sampai nekat, menghadangku di depan kantor Wijaya Group. Menyuruh teman-temanku membujukku. Sekarang kalian berlutut, memaksaku dengan rasa bersalah. Apalagi selanjutnya? Mau menculikku pulang? Bu. Baik. Aku setuju untuk makan bersama kalian. Bu, kalau begitu sudah ya. Lusa, jam 7 malam. Kita makan di rumah. Ayah. Ayo. Sampai jumpa. Akan ada kejutan untuk kalian. Yudi, kamu pulang duluan saja. Wulan, ada yang ingin kubicarakan denganmu. Wulan, bisakah kamu tidak pergi ke rumah keluarga Santoso untuk makan malam itu? Aku tahu kamu itu orangnya. Keras hati, tapi hatimu mudah luluh. Aku takut kalau kamu ke sana. Mereka akan meriumu dengan kata-kata manis. Dan kamu akan rela kembali, menjadi istri dan ibu mereka lagi. Jaya. Memangnya aku ini orang seperti apa? Aku ke sana bukan untuk berkumpul dan bersukaria. Aku dan keluarga Santoso masih punya perhitungan yang belum selesai. Biar aku saja yang mengurus masalah ini, ya? Di kota Jiangzhou ini, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh seorang Jaya Wijaya. Kamu fokus saja pada restoranmu. Semua masalah ini, biar aku yang tangani. Kamu, kenapa kamu begitu baik padaku? Yudi itu anak angkatku, tapi kamu bukan. Tapi, kamu tahu,
Aku sudah hampir 50 tahun. Dalam hidup ini, bisa mencapai 2 kali 50 tahun saja sudah luar biasa. Selama ini, aku hanya fokus pada karir. Tapi, aku benar-benar merasakan getaran di hati. Kali ini, aku benar-benar tidak mau melepaskannya. Jadi, Wulan, maukah kamu percaya pada cinta sekali lagi? Tidak. Wulan, kamu tahu aku menyukaimu. Aku sangat menyukaimu. Kumohon, berikan aku status. Sudah. Cepat bangun. Tidak mau. Aku tidak akan lepas sebelum kamu setuju. Kalau tidak dilepas, aku teriak. Aku tahu apa yang kamu takutkan. Kamu takut akan bertemu lagi dengan pria seperti Budi Santoso. Takut terluka parah lagi. Tapi, setiap orang itu berbeda. Budi Santoso ya Budi Santoso. Jaya Wijaya adalah Jaya Wijaya. Aku, Jaya Wijaya, bersumpah di sini. Aku bersumpah. Nantinya, hanya kamu yang boleh menduakanku. Aku tidak akan pernah mungkin berselingkuh. Kalau tidak, biar aku tebas diriku sendiri. Biar Yudi ikut menebasku. Biar Lida dan Farah mensengkanku dengan episode mereka. Sudah, Jaya. Kumohon, berikan aku satu kesempatan. Itu juga kesempatan untuk dirimu sendiri, ya? Sanggup? Luar biasa. Sudah, Jaya, jangan pamer begitu. Simpan saja. Simpan. Kenapa memangnya? Kita kan sudah punya surat nikah. Sudah jadi suami istri yang sah. Masa pegangan tangan saja tidak bol? Legit pula. Belum pernah memegang tangan perempuan. Sebelum kita bermesraan, ada satu hal yang harus kulakukan. Sekarang juga. Melakukan apa? Apapun itu, aku akan mendukungmu. Yes. Ibu, kamu sudah datang. Syukurlah kamu datang. Wan Hong. Ayo kita makan di dalam. Kalau ada salah paham, kita bicarakan saja baik-baik saat makan malam keluarga ini. Lu si geng. Bermimpi saja kamu, aku dan kamu. Tidak ada lagi yang namanya makan malam keluarga. Ibu, bukankah kita sudah sepakat? Aku datang hari ini untuk meluruskan semua yang belum sempat ku sampaikan di pesta waktu itu. Kepada kalian bertiga, anak tak tahu diuntung. Akan kujelaskan semuanya. Benar. Saat kalian menyuruhku pergi dari sini 23 tahun yang lalu, tepat saat Lukman baru belajar bicara, aku memergoki Lu Zigang. Berselingkuh dengan wanita bernama Chenro Main Serong. Bahkan sampai membuatnya hamil. Betul sekali. Chenro adalah ibu kandung dari adik kesayangan kalian, Lu Jiajia. Dia bukan anak angkat yang dipunggat Lu Jigang, melainkan anak dari wanita simpanannya. Kalian masih kecil waktu itu. Aku berpikir, sudahlah, aku sabar saja. Asalkan dia mau berubah, kita bisa melanjutkan hidup. Tapi ternyata, Lu Zigang terlilit utang judi dan kabur bersama pelakor itu. Dia meninggalkan semua kekacauan itu untuk aku, Su Wan Hong, yang membereskannya. Wan Hong, aku tahu. Selama ini kamu tidak puas karena aku bekerja jauh di luar kota. Tapi aku... Lu Zigang, kamu ini benar-benar bodohnya tidak ketulungan. Sudah bertahun-tahun, alasanmu masih sama saja. Apa kamu pikir aku, Su Wan Hong, tidak punya cara untuk menghadapimu? Fenger.
Ibu. Apa yang ibu lakukan? Lu Yanting. Karena kamu sudah tahu bahwa biaya kuliahmu. Dulu aku yang membayarnya dengan mengatasnamakan dia. Jadi untuk selanjutnya, selama 20 tahun lebih, uang itu, surat-surat itu, apa kamu masih berpikir itu semua darinya? Ini. Ibu. Professeur Lu, Coba Anda lihat tulisan tangan ini. Masih ingat? Ini. Bukankah ini tulisan tangan ayah? Astaga. Tulisan tangan ayahmu? Ini semua tulisan suamiku, Lau Wang. Wan Hong takut kalau dia yang menulis. Kalian akan mengenalinya. Makanya, Diamanta Tolompadaku. mainan-mainan impor itu. Juga aku yang mencarikannya. Foto-foto ini, coba kalian lihat. Ini sengaja aku pulang kampung untuk mencarinya. Dulu, aku yang membantu Wan Hong memotret bajingan ini saat berselingkuh dengan si manis itu. Ayah. APA yang ibu katakan itu benar? Ayah. Selama bertahun-tahun, kau tidak pernah peduli pada kami bertiga, benar? Kan? Memang benar aku pergi dengan Chen Rou. Terus kenapa? Aku memang mencintai Chen Rou. Memangnya kenapa? Kamulah yang tidak mau bercerai. Dan setelah itu, demi gengsimu yang tidak berguna itu, kamu berbohong pada anak-anak dan bilang aku hanya bekerja di luar kota. Aku hanya mengikuti permainanmu saja, Su Wan Hong. Bukankah ini semua salahmu sendiri? Ini masalahmu. Lu Zhigang. Bagaimana bisa kau seperti ini? Ayah. T'as eu Tidak? Dulu aku selalu berpikir, kalau aku bisa sukses seperti sekarang, itu semua berkat dirimu. Sayang. Semua ini karenamu. Kalau bukan karenamu, aku sudah hidup enak. Jangan mimpi. Bahkan tanpa Lu Zigang, cepat atau lambat aku juga akan memutuskan hubungan dengan kalian bertiga, anak-anak tak tahu diuntung ini. Dengar itu. Cepat atau lambat, kamu masih menyalahkanku, kakak ketiga. Sayang, kehajar kau. Kak Yanting. Hentikan. Sudah, kakak. Ayah. Kak Yanting. Aku memang salah karena membantu ayah menyembunyikannya dari kalian. Tapi masalah orang tua dari generasi sebelumnya. Aku juga tidak bersalah. Ayah, cepat bangun. Bagaimanapun juga, aku ini adik saudara kalian, tahu? Saudara? Lu Zigang. Ada satu hal darimu yang aku kagumi. Kamu sama sekali tidak membedakan anak laki-laki dan perempuan. Selama bertahun-tahun, kamu memperlakukan Lu Jiajia seperti harta karun, kau memanjakannya. Tapi kamu sama sekali tidak peduli pada hidup dan mati ketiga putramu. Ayah. Jia-Jia adalah buah cinta antara aku dan Xiao Rou. Lu Zigang. Tukang selingkuh. Pasti akan diselingkuhi juga. Tahu tidak, apa lelucon terbesar dalam hidupmu? Kau itu hanya menjadi ayah angkat gratisan selama 20 tahun lebih. Apa? Ayah. Jangan dengarkan omong kosongnya. Apa yang kamu katakan? Ayah. Su Wan Hong. Apa yang kamu bicarakan? Lu Jiajia adalah putri kandungku. Bagaimana mungkin Wan Hong mengkhianatiku? Kalau begitu, lihat saja sendiri. Buktinya. Apa ini? Kau dan ibumu sama-sama imut. Ayah, ini pasti palsu. Kau masih saja mengarang cerita. Ini palsu, ayah. Pergi kau dari sini.
Benar. Terus kenapa? Aku memang bukan anak kandungmu, Lu Zigang. Bukankah ini semua karena kebodohanmu? Rasakan akibatnya. Lihat dirimu yang menyedihkan itu. Mana mungkin ibuku tertarik padamu? Dengan gen jelekmu itu? Bagaimana bisa kau punya anak, yang pintar dan cantik sepertiku? Dulu ibuku itu terjebak dengan pria yang salah. Dia cuma butuh ban serep. Dia hanya melambaikan tangan sedikit, dan kau si Kempanggana ini langsung tergila-gila. Lu Zigang. Bukankah ini semua karena kau mata keranjang? Kau pantas hancur berantakan. Kau dan ibumu. Kenapa kalian setega ini padaku? Aku, Lu Zigang, sudah begitu baik padamu. Aku bahkan menelantarkan anak kandungku sendiri. Tapi kalian. Ya. Kalau tidak memikirkan diri sendiri, langit dan bumi akan membinasakanmu. Selama 20 tahun ini, Anda sendirilah yang mengajariku. Sudah cukup. Semua yang perlu kukatakan sudah kusampaikan. Pertunjukannya juga sudah selesai kutonton. Selamat tinggal. Ebio. Jangan pergi. Kami mengaku salah. Ebio. Sekarang semua sudah jelas. Bisakah ibu kembali? Bersama kami bertiga. Menjalani hidup. Tidak bisa. Ebio. Setelah aku memindahkan semua aset Lu Corporation, aku akan pergi ke luar negeri. Mulai saat itu, aku akan bebas seperti burung di langit, dan seluas lautan bagi ikan. Kalian orang-orang bodoh, urus saja diri kalian sendiri. Tuan Lu, gawat. Jiang Group mengumumkan secara terbuka bahwa perusahaan kita masuk dalam daftar hitam mereka. Sekarang banyak sekali rekanan bisnis yang menarik investasi mereka. Arus kas perusahaan saat ini tidak cukup untuk membayar utang. Pengadilan akan menyita seluruh aset perusahaan. APA. Ini. Yuanku. Yutengku. Habislah sudah. Jiang Group, penguasa ekonomi di Jiangzhou. Kenapa mereka harus menyerang perusahaan kecil seperti kita? Jiang Group. Mungkinkah? Jiang Tianwei. Zhang Jingyi. Ini semua perbuatan mereka. Apa yang dikatakan Lu Gang dan Nyonya Jiang? Apakah itu benar, Tuan Muda Lu? Apa kalian benar-benar anak durhaka, yang bahkan dibuang oleh ibu kandung sendiri? Apa yang kalian lakukan? Jangan memotret. Tiga tuan muda keluarga Lu. Jangan memotret. Antikan. Mangir. Tuan Muda Jiang, kami. Aku datang untuk memberitahu kalian sesuatu. Di keluarga Jiang kami akan ada kabar gembira. Benar sekali. Pamanku dan ibu baptisku sudah mendaftarkan pernikahan mereka. Minggu depan, mereka akan menikah di Sky City. Ebio. Hei, jangan panggil ibu lagi. Sekarang yang ada hanya Nyonya Jiang. Oh ya, waktu aku berkemas di rumah, di kampung halaman, aku menemukan kamera tua. Isinya penuh dengan video masa mudanya. Lihatlah sendiri. Ini video yang ibu rekam untuk kita. Ebio.
Menurut sumber terpercaya, Lu Corporation telah mengajukan kebangkrutan ke pengadilan. Seluruh properti miliknya telah digadaikan. Pada saat yang sama, Lu Yunting, karena masalah pribadi, diberhentikan sementara dari jabatannya untuk investigasi. Sedangkan Lu Jiayan secara resmi diboikot dari industri. Mengompol lagi. Orang tua ini selalu saja merepotkan. Lihat tampangmu yang menjijikkan ini. Pantas saja tidak ada yang mau mengurusmu. Begini cara pakainya kan? Si geng tidak mengajariku cara pakainya. Nayala. Si gengku pertama kalinya memberiku hadiah. Sudah bertahun-tahun. Sudah kubilang jangan boros. Tapi dia tidak mau dengar. Lihat, itu anak selang kami. Yang kedua dan yang ketiga. Anak ketiga kami masih kecil. Aku juga harus mencari pekerjaan. Tidak bisa terus-terusan mengandalkan Zigang. Kita para wanita juga bisa jadi penopang keluarga. Ibu sudah selesai masak. Zigang sudah pulang. Ayo, sudah. Cepat, ayo makan. Kalian bertiga hari ini nakal, tidak? Baik kok. Ayo, anak bungsu, ayo makan. Sini, ayo makan. Kamu pasti lelah, Zigang. Sudah, ayo cepat makan. Ayo kita makan. Kamu mau makan apa? Makan bakpao ini, biar cepat besar. Kamu mau yang ini? Oak, ambilkan bakpao untuk Jiayan. Makan sendiri ya. Zigang, kamera baru darimu, sudah kupakai. Oh, iya. Mulai sekarang, setiap momen indah keluarga kita akan kurekam dengan kamera ini. Coba bayangkan, kalau nanti kita menontonnya saat sudah tua. Pasti akan sangat membahagiakan. Tentu saja, saat itu, anak-anak kita, semua sudah besar. Iya, benar. Wan Hong, selama kau ada di sisiku, itulah kebahagiaan terbesar dalam hidupku. Asalkan ada kau dan anak-anak berada. Di sanalah rumahku.